Ini perlu saya sampaikan bahwa spiritual adalah dasar dari kita membangun kehidupan yang nyaman, damai, sejahtera, kebermanfaatan, dan membawa dampak yang baik bagi seluruh isi semesta alam. Atau yang sering kita dengar kalau kita pinjam dengan bahasa yang sering kita ucapkan adalah rahmatil alamin, rahmat bagi semuanya, ya, menjadi berkat bagi semuanya, membawa dampak baik bagi semuanya, bagi lingkungan, bagi pergaulan, bagi kehidupan bersosial masyarakat, termasuk dampak-dampak baik yang lainnya. Karena esensinya bahwa kita berasal dari sumber yang sama, kita berasal dari percikan energi yang sama. Tetapi kenyataannya di dalam kehidupan sehari-hari bahwa masih banyak framing, masih banyak diksi-diksi yang mengkotak-kotakan kita dari menjadi manusia yang seutuhnya. Karena ini penting sekali bahwa spiritual adalah sebuah dasar untuk kehidupan kita dalam bernegara, bermasyarakat, bersosial, kehidupan dalam bertetangga, bahkan kehidupan di dalam rumah tangga. Ingat, spiritual adalah urusan pribadi kita dengan Tuhan. Spiritual adalah urusan pengalaman kita dengan Tuhan, ya, pengalaman pribadi kita dengan Tuhan, perjumpaan yang intim, ya, perjumpaan yang intim dengan Tuhan, mengenal esensi ketuhanan, mengenal keberadaan Tuhan itu betul-betul nyata di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar ritual-ritual kosong, ritual-ritual yang tidak membawa dampak baik. Bahkan banyak orang terlalu menganggap ritualnya ini yang paling baik dan paling benar. Bahkan banyak orang terjebak di sana, ya, terjebak di ritual-ritual kosong yang tidak membawa kebaikan. Ya, jadi selama ini kita terjebak dengan spiritual-spiritual yang dilembagakan. Nah, ini justru malah menghambat hubungan kita secara pribadi dengan Sang Pencipta. Jadi sadari, ya, bangsa Indonesia, bangsa Nusantara, bahwa urusan kita dengan Tuhan spiritual adalah urusan person to person, personal to personal, ya, bukan berdasarkan kelembagaan, ya, bukan berdasarkan dogma-dogma. Tapi mari Tuhan yang maha besar tadi, Tuhan yang melampaui batas, melampaui segala waktu, melampaui segalanya, bahkan Tuhan yang sangat rindu untuk kita semua punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, Tuhan menantikan kita, Tuhan sangat merindu untuk kita semua menjadi kekasih-kekasihnya yang bisa berjumpa kapanpun. Ada suatu kerinduan untuk bergaul intim dengan Sang Pencipta tadi. Sadari dulu, ya, bahwa kita ini bangsa yang besar. Kita sudah punya nilai-nilai peradaban yang tinggi. Kita sudah punya pengajaran-pengajaran yang adiluhung. Bahkan leluhur kita untuk bertemu Tuhan, kita diajarkan bagaimana bertemu Tuhan di tempat yang sepi, ya, karena pertemuan dengan Tuhan itu adalah pertemuan pribadi. Jadi leluhur kita dulu di tempat-tempat yang sepi, di tempat-tempat yang tidak diketahui orang. Bahkan ketika ketemu Tuhan, masuk ke dalam kamar. Ya, kalau mbah saya dulu mengatakan apa? Sendong, ya. Sendong itu tempat khusus di mana kita bisa berbicara, bisa bertemu dengan Tuhan. Nah, ketika kita belum menjadi manusia spiritual seutuhnya, itu artinya apa? Kita belum merdeka secara spiritual, ya, karena urusan spiritual adalah urusan pribadi kita dengan Tuhan. Sebenarnya tidak bisa dilembagakan, tidak bisa diatur. Karena Tuhan kita, ini Tuhan yang sangat sederhana dan sangat rindu untuk masing-masing ciptaannya ini punya hubungan khusus, punya pengalaman yang khusus, punya hubungan yang intim. Itulah sejatinya spiritual. Karena di depan Tuhan kita semuanya sama, ya, tidak ada golongan tertentu, tidak ada etnis tertentu yang punya hak privilege khusus terhadap Tuhan. Siapapun, kita
punya kesempatan, punya hak yang sama untuk bertemu Tuhan, ya, punya pengalaman yang indah, menjadi saksi atas kebesaran Tuhan, saksi atas karya-karya yang nyata di dalam kehidupan kita. Alami kebersamaan Sang Pencipta itu, alami kasih-Nya, alami kebaikan-kebaikannya, alami kebesarannya, ya, alami segala keajaiban-keajaiban yang Tuhan Pemilik semesta itu sudah sediakan bagi kita semua, ya. Tuhan menciptakan kelimpahan untuk kita semuanya. Tuhan menyediakan kebaikan-kebaikan untuk semua makhluk ciptaannya. Tuhan menciptakan keindahan semesta untuk semua makhluk ciptaannya. Kemarin ketika Sarasehan Kesadaran Nusantara, ya, Pak Kosin sudah membicara, kami baru mendapatkan pencerahan bahwa semuanya ada di Indonesia. Maka ada kata ono dari kata apa? Ada, ya. Kemudian untuk menikmati apa yang sudah tersedia di Nusantara ini, yang kedua yang kita pakai adalah rasa, ya. Setelah semuanya ada, kita rasakan semua kelimpahan yang ada di dunia ini, yang ada di Nusantara ini, ya. Negeri yang gemah ripah jinawi. Tapi selama ini banyak orang masih dalam tataran apa? Katanya, ya, Nusantara yang besar, Nusantara yang indah, Nusantara yang gemah ripah jinawi. Tetapi banyak orang belum bisa merasakan itu, ya, masih sebatas katanya. Kenapa? Karena pola pikir kita, banyak portal yang masih dipasang di dalam pikiran kita. Portal-portal yang sangat kuat, portal-portal yang membuat banyak orang tidak bisa menikmati keindahan, kelimpahan, kekayaan bumi Nusantara ini. Mari kita bersama-sama, ya, melalui Nusantara Group, kita bergandengan tangan, kita satukan visi, ya, dan misi ke depan, bahwa Nusantara pasti menjadi mercusuar dunia. Dibutuhkan pribadi-pribadi yang sudah merdeka secara spiritual, mental, dan jasmani, kehidupan nyata di dalam keseharian kita. Ketika kamu sudah punya hati untuk melayani, punya hati untuk mengasihi, punya hati untuk berbagi, punya hati untuk membawa kesejahteraan bagi lingkunganmu, bagi kotamu, bagi negaramu, mari, ya, kita nikmati merdeka secara jasmani, secara kehidupan lahiriah. Kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk mengangkat jiwa-jiwa yang masih di dalam kondisi yang di bawah, untuk menjunjung tinggi, ya, untuk membawa mereka mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Jadilah pribadi-pribadi yang selalu rindu untuk membawa kebaikan, keberkahan, kesejahteraan dimanapun Anda tinggal. Niscaya kejayaan Nusantara pasti terjadi. Nah, ini perlu kita sadari bahwa harus merdeka secara spiritual. Kita tidak lagi melihat manusia berdasarkan golongannya, berdasarkan agamanya, berdasarkan pahamnya. Tapi mari kita melihat manusia seutuhnya, ya, pribadi yang utuh, bahwa di sana ada percikan energi ilahi di dalam setiap masing-masing pribadi. Nah, inilah yang disebut merdeka secara spiritual. Masih banyak anak bangsa yang mengekor, ya, menganggap bahwa budaya negara lain lebih besar, lebih tinggi peradabannya, lebih tinggi makomnya. Nah, ini yang harus kita sadari. Selama Anda masih menjadi budak, ya, secara jiwa, ya, menganggap bahwa Anda bangsa yang rendah, ya, ini berarti Anda belum merdeka secara jiwa, ya, secara mental. Mental Anda masih terjajah, mental Anda masih di dalam pinggir-pinggir. Nah, ini harus kita pahami. Mari kita merdeka secara jiwa. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Ya, jangan menganggap bahwa harus begini, harus begini, harus begini seperti yang dilakukan oleh bangsa di luar sana. Ini artinya apa? Kita belum betul-betul merdeka.
Ya, dan ini saya melihat ya, masih banyak sekali anak bangsa yang mengalami seperti itu. Masih banyak sekali anak bangsa yang mengikuti paham-paham dari luar sana. Tidak bangga dengan budayanya sendiri, tidak bangga dengan pengajarannya leluhur, tidak bangga dengan apa yang sudah ada di bangsa ini. Bahkan bangsa ini bangsa yang besar, bangsa yang punya nilai beradab tinggi. Banyak orang dulu datang ke sini bukan hanya tertarik dengan kekayaan alamnya, justru tertarik dengan budaya-budayanya, tertarik dengan ilmu-ilmunya. Bangsa yang sangat indah, tetapi justru kita tidak sadar. Kita terlalu memuja, kita terlalu berkiblat kepada budaya-budaya di luar sana. Dan itu bukan budaya Nusantara. Karena saya melihat bangsa kita ini secara mental belum merdeka. Karena masih menganggap tadi ya, kita menjadi bangsa yang rendah, bangsa yang kecil, bangsa yang mengekor kepada budaya-budaya di luar sana. Ingat bahwa kita ini bangsa yang besar, maka harus kita bangun kesadaran di tingkat jiwa kita. Ayo kita tampil bangga dengan bangsa kita sendiri. Ya, kita menghargai ya tradisi yang ada di bangsa kita. Kita bangga dengan apa yang sudah kita miliki kan ini kan. Ini bicara Indonesia. Ya, kita bicara Indonesia. Kita bicara Nusantara yang sudah memiliki falsafah hidup, kemudian pandangan-pandangan hidup yang luar biasa. Nah, makanya merdeka yang nomor 2 adalah merdeka secara mental. Ya, merdeka secara mental, bangga dan merasa sayang dengan budaya kita sendiri. Karena yang banyak orang ini mengakomodasi budaya-budaya luar sebetulnya. Ya, bukan ajaran agama, budaya-budaya luar. Tapi mereka tidak sadar ya. Banggalah dengan budaya, dengan tradisi, dengan pakaian yang kita miliki sendiri. Ya, dengan adat istiadat yang sudah ada. Ya, harus kita teruskan ya. Sejarah tidak bisa dipungkiri. Nah, sekarang harus kita belajar sejarah atas kebesaran bangsa ini. Bicara sejarah atas nilai-nilai yang tinggi yang sudah diajarkan oleh leluhur kita. Ini sangat penting. Kemerdekaan secara mental atau jiwa. Kemudian adat istiadatnya, pakaiannya. Ini semua membawa kebaikan dan kebanggaan ya. Batik menjadi warisan dunia ya, diakui. Ya, banyak pemimpin dunia agak memakai batik. Nah, kenapa kita tidak bangga dengan karya-karya bangsa sendiri? Kita tidak bangga dengan nilai-nilai yang diajarkan atas bangsa sendiri. Mari kembali saudaraku, tunjukkan identitasmu, tunjukkan kepribadianmu, pribadi Nusantara yang sangat luar biasa. Menuju Nusantara Emas 2045, dibutuhkan kesiapan semua elemen anak bangsa untuk mengalami kesadaran bahwa kita berada dalam bumi yang sangat luar biasa. Kemerdekaan secara jiwa, secara mental, ini penting sekali. Jadi pribadi yang sadar, pribadi yang yakin atas bangsanya sendiri, yakin atas budayanya sendiri, ya, bangga atas budayanya sendiri, bangga atas semua norma-norma yang ada dalam negaranya, bangga atas norma-norma adat istiadat. Mari ya, kita berkarya nyata untuk membangun bangsa ini, dimulai dari diri kita sendiri. Ya, menyalurkan kasih, menyalurkan keberkahan, kebermanfaatan bagi sesamamu, bagi lingkunganmu. Ya, ini penting sekali. Ketika dirimu sudah memahami ya manusia seutuhnya, bukan karena berdasarkan suku, agama, kepercayaan, keyakinan, itulah kemerdekaan yang sesungguhnya.